Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Arilo dengan NIM 19 2534 kelas 191A13 akan mempresentasikan analisis kepuasan pengguna e-wallet studi komparatif GoPay, Dana, dan Oppo. Yang pertama, latar belakang penelitian. Dengan fenomena digitalisasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, mengubah sistem transaksi ekonomi secara drastis. Evolusi transaksi terjadi transformasi nyata dari metode barter tradisional menuju pengguna uang elektronik yang menciptakan ekosistem vintage yang kompetitif. Kompetisi pasar, munculnya persaingan ketat antara platform besar di Indonesia, yaitu diantaranya ada GoPay, kemudian ada Dana, dan Oppo. Pentingnya kepuasan. Kepuasan pengguna menjadi indikator paling krusial bagi keberlangsungan bisnis dompet digital ini. Baik, selanjutnya permasalahan yang diangkat. Meskipun populer, pengguna masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional. Antarmuka pengguna, kerumitan interface aplikasi yang menyulitkan bagi orang yang tidak familiar dengan teknologi saat ini. Keamanan. Adanya kekhawatiran terkait potensi resiko keamanan data pengguna. Selanjutnya, layanan pelanggan. Respon layanan customer service yang dinilai lambat dalam menangani keluhan. Baik, selanjutnya tujuan penelitian, pemerataan komparatif. Memetakan peringkat kepuasan pelanggan dengan membandingkan antara GoPay, Dana, dan Oppo secara langsung. Analisis pengalaman pengguna, memahami secara mendalam perbedaan kualitas fitur dan kemudahan akses yang ditawarkan masing-masing aplikasi. Selanjutnya, manfaat dan dampak penelitian. Menurut pengembangan aplikasi, memberikan kontribusi nyata sebagai dasar untuk melakukan perbaikan strategis pada fitur dan layanan. Kemudian, bagi masyarakat luas, memberikan wawasan edukatif mengenai keunggulan dan kelemahan spesifik dari masing-masing dompet digital. Metode model yang digunakan. Jenis penelitian, deskriptif kuantitatif, instrumen analisis, menggunakan kerangka kerja, pitches, yang mengevaluasi 6 variabel. Apa aja isinya? Ada performance, information, economy, control security, dan efisiensi. Yang terakhir, service. Untuk melakukan pengumpulan data, survei digital terhadap 200 responden mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Teknis analisis data menggunakan skala Likert. Baik, selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Penelitian ini menyoroti dan memanfaatkan teknologi berikut. Platform penggunaan data seperti Google Form digunakan untuk menyebar kuesioner secara efisien. Selanjutnya, menggunakan fitur keamanan e-wallet. Analisis mencakup teknologi biometrik, sidik jari, wajah, dan verifikasi 2 langkah. Selanjutnya, interaksi sistem. Teknologi integrasi berbayar digital dengan berbagai merchant. Dan kesimpulannya, hasil penelitian ini berdasarkan analisis data. Di peringkat pertama didapati oleh GoPay, skor rata-rata 4.136 dengan kategori puas. Keunggulannya adalah efisiensi tinggi dan penyajian informasi yang responsif. Selanjutnya, di peringkat kedua ada Dana dengan skor rata-rata 4.123. Statusnya adalah sangat kompetitif dengan selisih tipis dari posisi pertama. Dan di peringkat ketiga diperoleh oleh Oppo dengan skor rata-rata 3.993, kategori puas, tapi memiliki catatan. Dia beberapa memiliki kekurangan pada aspek layanan dibandingkan kompetitor lainnya. Oke, selanjutnya adalah pendapat dan kesimpulan saya pribadi. Dominasi pasar, GoPay saat ini memimpin pasar berkat kecepatan dan layanan dan kejelasan informasi, namun persaingan dengan Dana sangatlah ketat. Selanjutnya, efektivitas metode penggunaan metode pitches ini sangat efektif untuk mengungkap detail kritis, terutama pada variabel ekonomi yang sering menjadi perhatian utama pengguna. Rekomendasi utama, kunci bagi perusahaan e-wallet
untuk tetap relevan dan dipercaya adalah melakukan inovasi berkelanjutan khususnya pada fitur keamanan dan layanan. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya.